Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Kang Dens. Kali ini insya Allah akan membahas sebuah tema hidup. Sebelum itu, mari kita panjatkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kali ini Kang Den akan membawa sebuah judul tentang hidup. Nah, apa sih hidup? Hidup mengandung makna dari kata-kata tertentu ya, di dalam kata H, I, D, U, dan P. H-nya adalah harapan, I-nya impian, D-nya doa, U-nya usaha, P-nya perjuangan. Yuk kita bahas apa saja makna kandungan dari kata hidup. Yang pertama adalah harapan. Nah, manusia bisa bersemangat dalam menjalankan hidup tatkala mereka memiliki harapan. Orang yang tidak memiliki harapan itu akan mudah putus asa dan gak akan semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah impian. Impian adalah sebuah cita-cita, keinginan diri untuk mencapai sesuatu, atau bisa disebut rencana, teori-teori yang kita pelajari. Nah, sedangkan D-nya adalah doa. Doa adalah sebuah permohonan izin kepada Allah agar apa yang kita harapkan atau kita rencanakan itu bisa Allah mempermudahkan dan memampukan. Nah, sedangkan usaha adalah pembuktian apa yang kita harapkan, kita rencanakan, disertai dengan doa, memohon izin kepada Allah semoga itu terkabul, maka dibuktikan dengan usaha. Nah, usaha di sini itu tak mudah loh, karena di balik usaha itu pasti akan ada namanya ujian atau cobaan. Nah, salah satu dalam menghadapi ujian dan cobaan itu harus memiliki sifat sabar dan tekun dalam menjalankan itu, serta diiringi dengan huruf P, yaitu perjuangan. Ya, apa sih perjuangan? Perjuangan adalah memaksimalkan segala kemampuan pada diri kita untuk menjalankan sebuah usaha sampai usaha itu tercapai. Nah, itu sobat sekalian, pengertian dalam sebuah kata hidup. Nah, kenapa sih hidup itu 5 ya, seperti jari kita gitu kan, 5 buah. Ternyata kelima itu nggak bisa dipisahkan kalau ingin kita sukses dalam menjalankan hidup. Harus selalu digabungkan dan dieratkan, saling menguatkan. Seperti halnya jari kita kan berjumlah 5 yang kanan kan. Coba kita gabungkan jari kita yang 5 buah itu. Kalau digabungkan dan dikepalkan, itu akan menjadi bisa menjadi kekuatan besar. Bahkan bisa memukul sebuah lawan setangguh apapun itu lawan kita, dan mungkin bisa mematahkan benda-benda yang keras kalau kelima hal itu kita eratkan, gabungkan, dan selalu dilatih gitu. Insya Allah apapun keinginan kita di dunia ini sama cita-cita di akhirat nanti, kalau selalu memiliki 5 hal itu, kita akan sukses dengan izin Allah. Nah, manusia sobat sekalian harus memiliki kelima hal itu.
harapan, impian, doa, dan usaha perjuangan. Nah, ternyata dalam menuju sukses itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa saja dua hal itu? Yang pertama adalah yang disebut dengan dunia pikir atau dunia teori gitu. Nah, yang kedua adalah dunia nyata atau praktek. Contohnya gini loh. Kalau kita ingin bisa renang, contohnya ya. Nah, maka harus dijalani dulu yang tahap pertama. Apa? Yaitu dunia pikir, teori, atau ilmu ya. Kita pelajari dulu tentang renang. Kita pingin gaya katak gitu contohnya. Ya teorinya harus tahu dulu gimana cara gerakannya, cara ngambil napasnya gimana gitu kan. Pelajari dulu teorinya yang benar gitu. Nah, setelah mempelajari teori yang benar, yaitu tahap kedua, yaitu dunia nyata dan praktek atau amal. Nah, ternyata di dalam dunia teori ilmu itu akan ada penghambat. Apa penghambatnya? Yaitu ketakutan, merasa tidak bisa di pikiran itu. Nah, itulah hal-hal yang bisa menggagalkan menuju kesuksesan. Itu harus dikalahkan dulu rasa ketakutan atau apapun. Nah, setelah kita lulus teorinya, maka tahap kedua adalah dunia nyata, praktek atau yang disebut amal. Setelah kita tahu ilmunya, harus diamalkan. Ternyata ada peribahasa begini loh. Seseorang yang memiliki ilmu atau teori tanpa dipraktekkan, tanpa diamalkan, itu hanya sebuah hayalan belaka. Nggak akan terwujud apa yang kita inginkan. Sama halnya kita beramal atau berpraktek tanpa ilmu atau teori, itu sebuah hal yang bunuh diri menurut saya. Kok bisa bunuh diri? Ya ginilah, berpikirlah. Kita ingin bisa jadi seorang supir contohnya. Ilmu yang pertamanya, teorinya, kita nggak mempelajari gitu kan. Gimana cara nyupir yang benar, terus gimana cara gas. Atau tanpa ada bimbingan. Kita cuman modal berani langsung praktek tanpa ada yang membimbing, tanpa ada ilmunya, itu hal bunuh diri. Mungkin mobil yang kita jalankan bisa berbenturan dengan mobil orang lain, bahkan bisa jatuh ke jurang. Nah, gitu sobat sekalian. Jadi kedua hal ini harus dipelajari oleh kita kalau kita ingin menjadi orang yang sukses. Yang pertama yaitu pelajari dulu teorinya, ilmunya yang benar, baru kita praktekkan apa-apa yang ada di ilmu kita, teori kita gitu. Nah, dalam mempraktekkan juga itu bukan hal yang mudah sampai kita bisa. Harus dengan tekun dan sabar dalam menghadapinya. Itu adalah sebuah ujian dalam praktek itu ya. Gini loh, kalau seseorang yang sekolah kan, kalau semester itu kan triwulan itu kan 3 bulan ya, kita mempelajari ilmu tentang sekolah, teori-teori yang dikasih oleh guru gitu kan. Nah, tapi dalam semua itu kan terkadang ujung-ujungnya tuh ada ujian untuk menggapai kesuksesan. Ya, ternyata ujian di sini nggak akan berlama-lama seperti halnya kita mempelajari ilmu sampai 3 bulan. Tapi ujian itu menentukan kesuksesan kita gitu. Nah, dalam menghadapi ujian tersebut, kita harus gimana? Ya harus mempersiapkan.
mempersiapkan apa-apa yang kita pelajari gitu. Insya Allah kalau kita benar mempelajari teori ilmunya, terus kita menghadapan ujian, itu nggak akan yang namanya takut, pasti kita bisa. Nah itu ya. Jadi kedua hal tersebut insya Allah kalau kita jalankan dengan izin Allah, kita bisa mampu mencapai apapun yang kita inginkan, dibarengi dengan kata hidup itu sendiri, yaitu punya harapan, punya cita-cita atau impian, doa, usaha, perjuangan. Nah gitu sobat sekalian, coba kalian praktekkan kelima hal tersebut dengan benar. Insya Allah apapun yang kalian inginkan, ingin dicapai, itu bisa terjadi. Ya, sekian pembahasan dari Kang Dens, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.